Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Andrianus Salim Saputra. Nama saya Giovanna Bondan Prasetyo. Saat ini kami akan mewawancarai dari sebuah UMKM yang bernama PAP Karya di Gunung Sindur. Sebelumnya boleh perkenalkan namanya, Tante? Perkenalkan, nama saya Irna. Kebetulan saya pemilik dari PAP Karya. Baik, langsung ke pertanyaan aja ya, Tante. Oke. Pertanyaan pertama nih, Tante. Bagaimana biasanya nih respon atau komentar pelanggan terhadap hasil produk atau jasa yang Tante berikan? Respon dari customer itu gimana, Tante? Karena ini kebetulan bergeraknya untuk perlengkapan rumah, gitu kan. Biasanya sih mereka merasa puas. Kalaupun ada keluhan atau apa, bisa dikeluhkan ke kami dan kami menanggapinya dengan baik. Baik, Tante. Lanjut, berarti apakah ada keluhan yang sering muncul dan gimana biasanya Tante menanganinya? Banyak. Oh, banyak. Banyak. Baik, Tante. Pasti dari setiap pekerjaan itu pasti ada efek positif dan negatifnya. Betul. Gitu kan. Kalau misalkan mereka kurang puas dengan pekerjaan, kita memang memberikan garansi ya kan, dari pekerjaannya. Jadi nanti timnya pasti akan turun, tukang pasti akan ke lokasi untuk cek apa yang kurang dan yang kurang memuaskan apa, kita selesaikan sampai mereka ngerasa udah cukup. Oh, berarti Tante juga kasih feedback juga ya? Iya, pasti. Pasti. Oke, baik, kita lanjut ke strategi komunikasi pemasaran ya, Tante. Oke. Gimana nih cara Tante memperkenalkan usaha PAP Karya ini ke pelanggan baru yang baru datang atau baru tahu gitu? Apakah dari mulut ke mulut atau media sosial? Kebanyakan kalau di saya itu justru dari mulut ke mulut. Kalau dari media sosial itu justru kebanyakan karena mereka memperbandingkan gitu. Kalau zaman sekarang kan pasti gitu, mereka ngelihat survei satu-satu ya. Nah, justru dari media sosial itu kebanyakan orangnya yang terlalu detail dan nggak tahu jenis, tapi mereka mencari yang murah banget gitu. Tapi kalau dari mulut ke mulut itu justru mereka udah tahu kualitas cara kerja kita kayak apa, pelayanan kita kayak apa. Betul. Justru lebih bagus sih sebenarnya. Lebih ke mulut ke mulut ya, berarti ya, Tante. Benar. Oke, baik. Terus ini menurut Tante seberapa penting komunikasi dengan pelanggan dalam mempertahankan kepuasan mereka? Apakah penting? Penting banget. Penting banget ya, Tante. Penting banget. Oke, baik. Lanjut. Selanjutnya ini kayak pengaruh apakah tipe pesanan berbeda-beda tergantung kayak latar belakang pelanggan? Contoh kayak misal rumah pribadi atau kantor gitu, Tante. Ya, pasti berbeda. Kalau saya justru memang lebih banyak mengerjakan proyek perumahan, tapi juga melayani rumah pribadi. Oh iya. Jadi kita melayani setiap permintaan customer itu seperti apa, mau proyek boleh, mau rumah pribadi pun kita terima. Selanjutnya ini kayak siapa target utama Tante nih? Pelanggan kayak rumah tangga atau kontraktor atau tukang bangunan atau kayak pemilik toko atau dan lain-lain? Semua kalangan. Semua kalangan. Cuman memang sekarang itu lebih prioritas itu untuk ke proyek perumahan. Setelah itu baru rumah-rumah pribadi. Terus apa sih kayak keunggulan yang Tante tonjolkan nih di usaha ini dibanding tempat lain gitu? Kalau kami setiap ada masalah ketidakpuasan pelanggan itu pasti kita tanggapi dengan baik. Jadi nggak mau meninggalkan ada masalah di setiap pekerjaan, itu kita tanggapi terus kok sampai mereka ngerasa udah cukup. Udah cukup ya. Terus kayak selanjutnya ini apakah Tante menggunakan media sosial atau platform online untuk menjaring pelanggan gitu, Tante? Ada. Memang ada pakai media sosial, tapi karena kebetulan perusahaannya maksudnya udah lama dari mulut ke mulut, sebenarnya lebih efisien yang dari mulut ke mulut gitu ya. Kalau yang media sosialnya sejauh ini sih belum begitu begitu aktif banyak. gitu ya. Benar. Nah, terus menurut Tante nih strategi promosi apa yang paling efektif sampai saat ini? Apa ya? Karena kita bergeraknya lebih banyak ke proyek perumahan gitu ya. Jadi saya mungkin lebih dikenalnya dari orang ke orang kayak ngasih tahu gitu ya. Dulu rekomendasi kita gitu kita ya. rekanan di mana nih di perumahan ini. Nanti nyebar lagi kemana gitu. Linknya tetap kayak gitu. Ya, nanti ya, ketemunya dengan orang-orang itu juga. Orang itu juga. Iya. Pelanggan setia berarti ya.
Terus selanjutnya nih kayak bagaimana nih Tante memperhatikan keselamatan kerja karyawan terus juga kesejahteraan karyawan di tempat produksi? Saya rasa sih sama ya kayak di tempat lain ya. Kalau misalkan ada masalah atau dengan kesehatan mereka, kita ini sih apa lebih memperhatikan sih tentang kesehatan atau apa gitu. Paling sih kayak gitu ya. Gitu aja. Oke. Ya, cukup aja. Cukup. Baik, pertanyaan itu aja. Terima kasih ya Tante. Sebelumnya mohon maaf ganggu waktunya. Iya, sama. Baik, kali ini saya dan rekan saya ingin mewawancarai salah satu konsumen dari usaha kusen kayu ini. Mungkin boleh diperkenalkan namanya terlebih dahulu, Mas. Iya, selamat malam. Sebelumnya nama saya Raul. Saya adalah salah satu konsumen dari produk atau jasa kusen kayu itu sendiri. Baik, langsung ke pertanyaan pertama ya. Bagaimana pendapat Masnya nih tentang kualitas produk dan layanan mereka, kayak misalnya kekuatan kayu, kerapian pengerjaan, atau ketepatan waktunya, Mas? Saya sih cukup puas ya, karena kayunya kuat, pengerjaannya rapi, dan pengerjaannya juga sesuai dengan waktu yang dijanjikan gitu. Kadang-kadang kan suka ngaret-ngaret ya, tapi ini Gitu. sesuai. Berarti ini kayak tepat waktu gitu ya, Mas ya? Iya, betul. Baik, pertanyaan kedua ya, Mas. Dari mana Masnya tahu nih, pertama kali tahu tentang usaha kusen kayu ini? Apakah kayak ngelihat dari promosi mereka di media sosial atau toko bangunan atau kayak tempat umum gitu, Mas? Saya sih tahu dari teman ya yang pernah pakai jasanya, jadi direkomendasiin gitu. Jadi kayak dari mulut ke mulut. Oh, berarti kayak dari mulut ke mulut gitu ya, Mas ya? Iya, betul. Baik, lanjut pertanyaan ketiga. Eh, Iya. apakah Masnya memilih jasa kusen kayu ini karena kebiasaan pribadi atau karena kayak rekomendasi keluarga atau teman? Terus seberapa sering Masnya membeli atau memesan kusen kayu dan apa alasannya, Mas? Sebelumnya karena rekomendasi dari temen ya, dia pernah make dan hasilnya juga bagus. Terus kalau seberapa sering sih, biasanya kalau sedang renovasi rumah, mungkin sekitar setahun sekali sih. Oh, berarti saat kayak Masnya renovasi rumah terus kayak ingin membuat pintu atau gimana pun itu pakai jasa kusen kayu Iya, ini ya? betul. Oke oke, Mas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas ya. Baik. Oke Mas, pertanyaan selanjutnya ini menurut Masnya produk kusen kayu ini cocoknya untuk siapa aja, misalnya kayak pemilik rumah, kontraktor, pengembangan arsitek, terus juga apa yang membuat produk jasa kusen kayu ini berbeda dari tempat lain menurut Masnya nih? Menurut saya sih kalau cocoknya ya, itu untuk pemilik rumah, tukang bangunan, event kontraktor kecil pun ini oke kok, cocok. Dan dari harganya ya cukup terjangkau sih dia. Tapi kualitasnya tetap bagus dan bisa custom sesuai permintaan. Makanya saya cocok juga di situ sih. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah Masnya pernah mendapatkan promosi atau penawaran khusus dari usaha kusen kayu ini? Jika iya, seperti apa bentuknya? Nah, waktu itu ada diskon, jadi kalau kita pesan lebih dari 3 kusen, jadi dapat kortingan harga gitu. Lumayan membantu sih. Oke. Untuk pertanyaan terakhir nih Mas, apakah Masnya tahu apakah usaha kusen kayu ini peduli terhadap lingkungan, misalnya kayak menggunakan kayu legal atau berkelanjutan, limbah terkontrol, terus juga menurut Masnya seberapa penting peran sosial sebuah UMKM seperti usaha kusen kayu ini dalam lingkungan sekitar? Saya pernah dengar ya, mereka pakai kayu dari sumber yang legal dan ramah lingkungan sebelumnya. Terus dari masalah sosial UMKM ini sangat penting sih, karena bisa membuka lapangan kerja ya dan membantu ekonomi warga sekitar sih pastinya. Oke, baik, Mas. Oke, Mungkin segini aja untuk sesi tanya jawabnya. Terus juga Oh terima iya, kasih udah menyinyikan waktu untuk bisa kita wawancarai. sama-sama. Terima kasih juga. Terima kasih, Mas. Iya, sama-sama. ini Mas. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Syah Ramadan. Di sini saya akan mewawancarai Bapak atau Mas Saka. Di sini boleh perkenalkan diri dulu Mas Saka.
Halo semuanya, kenalin nama saya Saka Wisena. Saya adalah konsumen dari usaha kusen kayu. Baik. Jadi saya di sini akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait eh, penggunaan Bapak kepada kusen kayu tersebut ya. Bagaimana produk ini Bapak sudah pakai ya. Jadi pertanyaan pertama dari saya itu bagaimana pendapat Mas tentang kualitas produk dan layanan mereka ya ini? Nah, kalau menurut saya sih kualitas produknya dari usaha kusen tersebut ya cukup baik. Nah, dari kekuatan kayunya terasa kokoh dan juga solid. Pengerjaannya juga rapi, terutama di bagian sambungan dan finishingnya sih. Nah, mereka juga kayak cukup tepat waktu dalam penyelesaian pesanannya. Ya, meskipun kadang ada sedikit keterlambatan sih kalau sedang lagi ordernya lagi rame. Oke, baik. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua, dari mana Anda pertama kali tahu tentang usaha kusen kayu ini? Nah, pertama kali tahu tuh usaha ini dari tetangga sih. Terus juga kayak dia udah pernah ngelihat tetangga tuh udah pernah mesen kusen kayu dari usaha tersebut. Jadi kayak setelah itu saya juga nyari tahu lah kayak download media sosialnya dan juga ternyata emang cukup aktif gitu untuk membagikan hasil kerja dari mereka ditayangin di Instagram atau di Facebook. Nah, saya sih belum pernah lihat juga kayak promosi di tempat umum atau toko bangunan, tapi online mereka sih cukup terlihat bagus. Oke, baik. Berarti dari rekomendasi dari tetangga gitu ya, Mas ya? Ya, sama juga pas saya lihat dari online juga itu Media dari sosialnya. kerja dan bahan-bahannya juga ada oke. Oke. Baik, pertanyaan ketiga, apakah Mas memilih jasa kusen kayu ini karena kebiasaan pribadi atau rekomendasi dari keluarga atau teman? Nah, kalau ini sih saya rekomendasi langsung dari tetangga saya. Tangga Waktu ya? itu saya mau renovasi rumah atau itulah semua macam. Terus tetangga saya ngasih tahu kalau kayak mending pakai dari ini aja karena udah di tetangga saya udah ngasih kayak contoh hasil kerjaannya dan bahan-bahannya juga. Oke, baik. Eh, Lanjut, menurut Mas ini produk kusen kayu ini tuh cocok untuk siapa aja ya, Mas? Nah, untuk umur saya sih untuk orang-orang yang untuk orang-orang yang ingin rumahnya sedang renovasi. Dan juga ini kayak untuk kontrakan atau tukang bangunan yang butuh bahan kualitas yang membuat usaha ini tuh kayak beda dari tempat lain lah. Dan juga mereka menyesuaikan model sesuai dari permintaan kita atau dari permintaan konsumen lainnya. Bahkan bisa juga desain custom sesuai gambar dari pelanggannya gitu, Mas. Oke, Itu yang saya tahu sih dari pihak dari kusen kayunya. kusen kayunya ya. Iya, baik. Kemudian, apakah Mas sendiri pernah mendapatkan promo atau penawaran khusus dari usaha kusen kayu ini? Jika ada, Nah, itu seperti apa ya, Mas? nah, saya sih pernah ditawarin kayak promo potongan gitu Hmm. untuk harga untuk pembelian dalam jumlah banyak seperti kayak sih contohnya kayak pesanan kayak lebih dari 5 kusen atau enggak mereka juga pernah ngasih gratis ongkos kirim untuk area sekitarnya kayak area masih terjangkau dari pihak usaha tersebut dan juga walaupun nggak sering sih tapi promonya cukup membantu kalau kalau buat saya. Oke, baik. Untuk pertanyaan terakhir nih, apakah Mas sendiri tahu apakah usaha kusen kayu ini peduli terhadap lingkungan? Hmm, saya sih pas lihat dari media sosial juga, saya juga pernah dengar juga dari tetangga saya bilang kayak kayak kayak, kayak kalau kayu yang digunakan tuh kayak sudah bersertifikat dan juga berasal dari hutan yang dikelola secara legal. Jadi dari pihak usaha ini dia nggak pakai nggak pakai bahan kayu yang emang ilegal tapi emang udah ada sertifikat langsung dari pemerintah. Dan juga selain itu sisa potongan kayunya biasanya juga mereka digunakan ulang jadi kayak tetap pakai ulang untuk jadi kerajinan kecil atau disumbangkan gitu. Nah, menurut saya juga sih penting sekali untuk bagi UMKM seperti ini untuk peduli lingkungan dan masyarakat sekitar supaya usaha mereka juga bisa berkelanjutan lagi dan juga tetap bisa dipercaya oleh pelanggan-pelanggannya. Oke.
Oke, baik. Terima kasih ya, Mas, dengan jawaban-jawaban yang sudah dikasih. Terus terakhir, mau nanya aja sedikit, kira-kira, seberapa Mas ini merekomendasikan usaha kayu ini untuk ke pelanggan-pelanggan lain gitu? Kalau dari saya sih sangat rekomendasi Mas ya, soalnya dari pihak usaha pun kayak dari bahan-bahannya itu udah berkualitas, apalagi emang sudah bersertifikat dan juga emang itu dari pohon-pohon yang ilegal yang emang udah aman lah untuk dipakai, dan juga bekas-bekasnya itu nggak asal dibuang dan emang bisa dan juga dari pihak mereka didaur ulang lagi menjadi satu kerajinan atau yang tadi saya bilang juga Mas, kayak gitu. Oke, baik. Oke, baik, Mas. Terima kasih untuk waktunya ya, Mas. Ya, Selamat sama-sama malam. Mas. Satu malam. Kita bertanya, mau nanya nih Pak, sejak kapan Bapak menggunakan jasa kusen kayu di sini Pak? Saya sudah lama Mas, sudah bisa 5 tahunan lebih. Udah tahu PAP karya ini udah 5 tahun ya Pak? Kalau ya, sudah lama lah, udah 5 tahunan ya. Apa alasan Bapak pilih tempat jasa kusen kayu di sini Pak? Pertama tanggung jawabnya, kalau kayu mah sama lah semuanya, tapi tanggung jawabnya perusahaan yang pertama. Ya. Terus menurut Bapak nih Pak, apakah informasi yang diberikan kusen kayu ini cukup jelas dan menarik? Informasi tentang Promosinya Pak? kalau kita mah sudah kualitasnya, karena sudah menggunakan lama, ya kan, kualitasnya dan tanggung jawabnya. Terus apakah Bapak menggunakan jasa kusen kayu ini karena pribadi atau dari ajakan dari teman atau keluarga? Oh, dari orang lain yang Dari sudah orang. berlangganan. Berarti dari orang-orang ya Pak? Ya. Mulut ke mulut ya Pak? Oke. Menurut Bapak nih, apa yang beda dari kusen kayu ini sama di tempat lain? Di sini kusen kayu yang PAP Karya berkreatif. Kreatif ya Pak? Banyak model.